Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih teman-teman ya. Sebelumnya kita perlu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut mengenai pendidikan Pancasila pertemuan ketiga, yaitu mengenai menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Ya, oke teman-teman. Nah, di sini kita akan mempelajari mengapa Pancasila itu penting ya. Kenapa konsep Pancasila itu penting? Karena Pancasila itu merupakan nilai teguh, suatu nilai yang sangat kuat yang sudah ada di dalam jati diri bangsa Indonesia ini sejak zaman dahulu kala ya. Yaitu kita ini bangsa yang sudah percaya kepada Tuhan ya. Bangsa yang sudah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan bersifat toleran ya. Bersifat toleran itu artinya membiarkan orang lain untuk menganut, untuk mengamalkan ajaran agamanya masing-masing ya. Itulah namanya toleran ya. Bukan sebaliknya ya. Bukan malah memaksa, bukan malah mencampur adukan ya. Nah, hati-hati ya dalam mengartikan toleransi ya. Toleransi itu bukan mencampur adukan, bukan memaksa, bukan istilahnya lagi lompat pagar ya masuk ke dalam ajaran agama lain ya. Lalu eh, ikut-ikutan ya. Nah, itu bukan toleransi ya. Toleransi itu kita membiarkan ya. Membiarkan orang lain, agama lain menjalankan ibadahnya masing-masing ya. Dan kita membiarkan ya, tidak ikut-ikutan ya. Menurut agamanya masing-masing ya. Nah, itulah toleran ya. Lalu bangsa Indonesia ini juga merupakan bangsa yang sudah terkenal gotong royong. Nah, mungkin kalau teman-teman ya, teman-teman kelas B15 ini pernah atau mungkin punya kampung ya, eh, akan sangat dirasakan, akan sangat merasakan ya bagaimana rasa gotong royong masyarakat ketika di kampung ya. Ketika contoh ada yang meninggal atau ada yang tertimpa musibah, mereka ya secara otomatis tanpa ada komando, tanpa ada suruhan, mereka secara otomatis mereka ikut membantu tetangganya yang terkena musibah ya. Mereka ada yang membawakan makanan, ayam, membawakan beras, membawakan sayur dan semuanya itu tidak ada yang memberikan perintah atau komando ke mereka. Mereka secara otomatis mereka gotong royong ya. Nah, itu adalah nilai teguh yang memang sudah ada ya pada diri bangsa Indonesia ini ya. Lalu musyawarah ya. Musyawarah juga merupakan nilai yang sangat kuat dalam diri bangsa Indonesia. Terutama lagi-lagi ketika di daerah-daerah yang masih pedesaan ya. Nah, nilai-nilai musyawarah ya itu sangat dirasakan sekali. Nah, terutama ketika di kalangan para agamawan ya. Nah, misalkan yang beragama Islam itu di surau ya, di masjid ya. Nah, ini biasanya mempraktekkan musyawarah ya, bermusyawarah. Lalu solidaritas ya, solidaritas. Nah, sebenarnya solidaritas ini merupakan gotong royong juga, tapi lebih kepada perasaan atau abstrak ya solidaritas ya. Kekuatan apa ya? Kekuatan persaudaraan itu solidaritas ya. Nah, yang menjadi apa namanya prakteknya itu ya gotong royong dari solidaritas ini ya. Nah, ini adalah nilai-nilai teguh ya, beberapa ya, sebenarnya ada yang lainnya. Ini baru beberapa saja nilai-nilai teguh yang sudah ada sejak zaman dahulu di jati diri bangsa Indonesia ini ya, yang memiliki irisan yang sangat besar terhadap Pancasila ya. Yaitu pertama percaya kepada Tuhan ya, sebagaimana dalam sila pertama ya. Lalu gotong royong ya, musyawarah. Nah, ini
solidaritas juga kan, ini merupakan nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila ya. Nah, gotong royong itu persatuan Indonesia. Lalu bisa masuk juga ke kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Musyawarah itu dalam sila keempat. Solidaritas itu juga merupakan sila kedua dan sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sila kelima. Dia juga merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ini adalah nilai-nilai yang memang sangat memiliki irisan yang sangat besar terhadap Pancasila ya. Nah, inilah nilai yang teguh yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dan ini merupakan suatu konsep ya, konsep yang memang sudah ada ya, sudah ada. Lagi-lagi kita bertanya, kenapa Pancasila itu penting ya? Pancasila merupakan ideologi falsafah negara ya, yang mana memiliki nilai-nilai yang luhur, yaitu nilai-nilai yang dapat menyadarkan, yang membuat seseorang itu, khususnya bangsa Indonesia ini ya, memiliki rasa kepemilikan ya, rasa sense of belonging ya terhadap negaranya ya. Adanya rasa kepemilikan, rasa sense of belonging akhirnya mendorong masyarakat agar memberikan kontribusi kepada negaranya ya, memberikan sesuatu ya kepada negaranya. Salah satunya adalah ya mungkin membayar pajak ya, itu merupakan salah satu kontribusi ya kepada negara ya. Dengan membayar pajak kita berarti sudah berkontribusi, dan kita berarti memiliki sense of belonging, kita memiliki rasa kepemilikan ya, rasa kepemilikan terhadap negara ini dengan membayar pajak ya. Nah, salah satunya itu ya, kenapa Pancasila itu penting, agar kita sebagai bangsa Indonesia ini ya menyadari betul ya bahwa keutuhan negara ini sangat penting ya. Untuk menjamin keutuhan itu memerlukan biaya ya. Biayanya salah satunya itu dari pajak ya. Dan juga ya masalah korupsi yang sekarang ini sedang marak-maraknya ya. Nah, ini kita harus mendalami Pancasila ya, agar masalah korupsi ini bisa selesai. Kenapa? Karena pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika seseorang itu yakin ya kalau Tuhan itu ada, dia tidak akan korupsi. Bahkan hal-hal yang kecil-kecil ya, korupsi yang kecil-kecil itu apa sih? Yang sederhana ya, menerobos lampu merah ya. Nah, itu merupakan salah satu korupsi juga itu ya. Mengambil hak orang lain ya, menerobos lampu merah. Mentang-mentang penjaganya, polisinya tidak ada ya, tengok kanan kiri ya, aman, gas. Nah, itu merupakan salah satu tindak korupsi juga, itu mengambil hak orang lain, walaupun mungkin tidak ada orang ya, walaupun ketika itu sepi ya, walaupun tidak ada pak polisinya ya, lalu menerobos lampu merah. Nah, itu merupakan korupsi juga itu ya. Nah, seandainya dia tahu ya bahwa Tuhan itu ada ya, mengawasi dia ya, dia tidak akan menerobos lampu merah ya, dia tidak akan mengambil hak orang lain, walaupun pada saat itu mungkin sepi atau tidak ada kendaraan yang lain gitu kan. Nah, inilah ya, pertama dari sila pertama saja sudah kita telusuri ya, bahwa orang yang melakukan korupsi ini dia tidak menyadari akan adanya pengawasan dari Tuhan yang Maha Esa. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab ya, dia juga tidak memanusiakan manusia ya, dia tidak menganggap orang lain ya, dia tidak berlaku adil, dan dia juga tidak memiliki adab ya. Tadi contoh menerobos lampu merah ya, menerobos lampu merah berarti dia menganggap orang lain itu tidak penting kan, hak orang lain diambil ya. Lalu dia tidak adil ya, dan dia tidak memiliki adab atau sopan santun ya. Lalu dia juga tidak memiliki rasa persatuan, dia tidak memiliki rasa persaudaraan. Bagaimana itu hak orang lain ya, hak
saudaranya ya diambil oleh dia, ya jalanan itu harusnya gantian ya, dia tidak mau bergantian ya. Nah, itu ya contoh yang paling sederhana ya. Lalu juga masalah lingkungan ya. Pancasila itu penting ya, karena dengan mempelajari Pancasila ini kita akan peduli terhadap lingkungan kita ya. Lingkungan itu bukan hanya sekedar kebersihan, tapi juga masalah kebersamaan ya, kebersamaan. Nah, kita akan ada rasa untuk saling menolong ya, sebagaimana dalam sila ketiga itu persatuan Indonesia ya. Nah, ini kita harus bersatu ya. Apabila ada orang tetangga kita yang membutuhkan, orang lain yang membutuhkan ya, nah kita bantu. Nah, jadi masalah lingkungan itu bukan hanya masalah kebersihan atau masalah sampah ya, tapi juga masalah kebersamaan ya. Nah, yang lebih besarnya itu masalah disintegrasi bangsa. Wah, ini berat ya. Ini masalah perpecahan ya. Nah, ini perlu Pancasila ya. Kita sebagai bangsa yang besar ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Ini kita harus bersatu, harus integrasi ya. Bersatu itu dengan Pancasila ya. Nah, ketika seorang itu ingin atau suatu wilayah ingin disintegrasi, berarti dia ya melupakan sejarahnya ya. Bagaimana dahulu kala ya Pancasila ini ya dibuat untuk mempersatukan bangsa ini. Lalu masalah dekadensi moral. Nah, ini penurunan ya, artinya penurunan moral pada bangsa. Nah, ini juga merupakan masalah ya. Nah, di sini juga Pancasila harus ada perannya ya. Pancasila sebagai dasar hukum ya, bisa memecahkan dekadensi moral. Pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Seorang yang meyakini Tuhan itu ada, pasti dia akan menjaga moralnya agar tidak mengalami dekadensi ya. Seorang yang manusia kan manusia ya, dia menganggap manusia dirinya maupun orang lain adalah manusia, dia pasti akan menjaga moralnya ya, dan dia juga akan berlaku adil ya, dan beradab. Apalagi beradab nih kan, adab dengan moral kan. Lalu dia juga harus ada rasa persaudaraan ya kan. Ketika dia menyakiti orang lain dengan perilaku-perilaku yang tidak bermoral, berarti dia sama saja tidak memiliki rasa persaudaraan ya. Berarti dia sama saja mengabaikan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, lalu bagaimana bisa menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, kalau dia sendiri tidak ingin memiliki rasa persaudaraan atau persatuan Indonesia ya. Nah, ini ya, kenapa Pancasila itu penting ya. Apalagi sampai sila kelimanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini akan sulit tercapai kalau ya ada dekadensi moral ya. Nah, disinilah kita harus mengamalkan Pancasila ya. Yaitu kita harus mengamalkan bahwa Tuhan itu ada. Kita meyakini berdasarkan agama kita ya. Agama kita masing-masing ya. Lalu kita memanusiakan manusia ya. Dan kita berlaku adil dan memiliki adab yang akhirnya akan menimbulkan rasa persaudaraan ya, menjadi persatuan Indonesia yang lalu akan menjadi rakyat yang memiliki hikmat ya, yang akan memimpin ya dalam perwakilan ya, diwakili ya. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, itulah ya. Lalu masalah narkoba, nah ini juga bahaya ya, narkoba ya, obat-obatan terlarang ya. Nah, di sini juga seorang eh, yang meyakini ya, Pancasila sebagai ideologi negaranya, dia harus terhindar dari narkoba. Kenapa? Karena pertama lagi-lagi ketuhanan yang Maha Esa ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketika dia merasa dirinya itu kalut atau dia putus asa pada dirinya ya. Kalau dia yakin Tuhan itu ada, ya, dia tidak akan lari ke narkoba ya. Orang yang mengkonsumsi narkoba berarti dia tidak memanusiakan manusia dirinya ya, dan orang lain. Berarti dia telah bertindak tidak adil dan dia tidak memiliki adab ya. Dan dia berarti telah
berpecah ya. Kenapa? Karena dia menganggap orang lain itu tidak penting ya, dan dia pasti akan kehilangan hikmat ya, dia akan kehilangan ilmu, dan dia tidak bijaksana ya, dan dia berarti tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah itu narkoba ya, bahaya ya, narkoba itu bahaya. Lalu masalah terorisme, nah ini terorisme pun juga demikian ya, ini bahaya ya. Terorisme itu adalah suatu isme, ajaran yang memberikan rasa takut pada orang lain, meneror, memberikan rasa takut ya. Nah, siapapun dia, dari manapun dia, golongan apapun dia, ya, siapapun dia, ya, ketika dia menakut-nakuti orang lain atau orang banyak, ya, dia memberikan rasa takut pada orang lain, dia menakut-nakuti orang lain, dia mengancam orang lain dengan ancaman yang sangat berbahaya, ya, berarti dia telah menjalankan terorisme. Ya. Jadi terorisme itu bukan sekedar dari satu golongan tertentu saja, bahkan dari manapun ya, siapapun dia, ketika dia mengancam orang lain ya, ataupun orang banyak, dia memberikan ketakutan ya, kepada orang banyak, orang lain, baik itu individu maupun secara jamak ya, secara banyak ya. Nah itu berarti dia teroris ya. Dia mengancam, kalau tidak ini awas ya, kalau tidak itu awas ya. Nah, itu terorisme juga itu ya. Jadi terorisme itu bukan cuma pasang bom aja ya, bukan cuma membom saja ya. Itu memang terorisme juga, tapi ketika ada suatu pribadi maupun golongan ya yang mengancam ya, yang memberikan rasa takut, menghilangkan rasa aman ya, rasa aman itu hilang ya, itu juga teroris juga ya. Nah, inilah berarti dia juga berarti tidak mengamalkan Pancasila dia ya. Berarti orang itu baik itu pribadi maupun secara golongan ya ataupun secara jamak ya, dia berarti tidak menjalankan Pancasila ya. Berarti dia tidak berketuhanan yang Maha Esa ya. Berarti dia tidak merasa kalau Tuhan itu mengawasi dia. Kenapa? Kalau dia merasa Tuhan itu mengawasi dia, dia pasti tidak akan menimbulkan rasa takut kepada orang-orang yang di sekitarnya ataupun orang lain ya. Nah, itu berarti dia tidak mengamalkan Pancasila ya. Lalu dia juga berarti tidak memanusiakan manusia atau dia tidak berkemanusiaan ya. Ketika dia memberikan ancaman-ancaman kepada orang lain sehingga orang lain merasa takut dengan ancamannya ya. Nah, berarti dia tidak berkemanusiaan ya. Berarti dia tidak adil dan dia tidak memiliki adab ya. Nah, ini terorisme ya. Dan dia juga berarti tidak memiliki rasa persatuan. Dia ingin memecah belah ya, bangsa ini ya. Masalah terorisme ya. Ketika ada orang yang memberikan ancaman dengan bentuk apapun ya, baik itu kebijakan ya, bentuk peraturan, perundang-undangan ya, yang justru malah menimbulkan rasa takut bagi rakyatnya, dia berarti teroris ya. Berarti dia tidak mengamalkan Pancasila ya. Dia tidak mengamalkan Pancasila ya. Dia tidak bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Dia tidak memiliki hikmat ya yang bijaksana, dan dia tidak bisa mewakili ya, dan dia tidak bisa bermusyawarah. Kenapa? Karena dia merasa dirinya nah yang paling penting ya, dan dia tidak bisa memberikan rasa adil bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dia berarti tidak mengamalkan Pancasila ya. Nah, inilah kenapa Pancasila itu sangat penting ya teman-teman ya. Nah, inilah visi dan misi pendidikan Pancasila. Kenapa kita ya, terutama teman-teman ya yang masih di semester awal ini harus mempelajari pendidikan Pancasila, yaitu memiliki visi tujuan agar sivitas akademik Universitas Pancasila khususnya kelas B15 ini ya, itu memiliki kepribadian Pancasila ya. Itu tujuannya. Lalu misinya
yaitu mengembangkan potensi akademik ya, misi psikopedagogis ya yang sesuai dengan Pancasila. Lalu menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat bangsa dan bernegara. Adanya psikososial ya, sama-sama membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan dari misi sosiokultural. Lalu mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik atau sintetik disiplin sebagai misi akademik ya. Nah, inilah misi dari pendidikan Pancasila. Kenapa kita harus pelajari pendidikan Pancasila pada semester awal ini ya? Ini ada visi dan misinya ya, bukan sembarang ya. Bukan asal saja kita belajar ya, tapi memang ada visi dan misinya. Lagi-lagi kita menanya, apa pendidikan Pancasila ini penting? Pertama ya, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki ya rasa gaya hidup yang sederhana dan cinta produk dalam negeri. Nah, dulu mungkin ya ketika saya masih sekolah dasar dan sekolah menengah itu ada namanya pendidikan P4 dan di situ kita mempelajari butir-butir Pancasila. Nah, ini salah satunya ini ya, yaitu hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri ya. Hidup sederhana cinta produk dalam negeri. Nah, kita sebagai seorang bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini, kita harus tidak boleh bermewah-mewahan ya. Gaya hidup sederhana itu kita tidak boleh berlaku mubazir ya, atau istilah membuang-buang sesuatu yang bermanfaat. Nah, berarti kita harus sederhana. Sederhana itu kita berlaku sebagaimana kalau kita butuhkan saja ya. Kalau tidak kita butuhkan ya kita tidak boleh menyanyiakannya ya. Berbagi kepada orang lain ya. Dan cinta produk dalam negeri ya. Nah, negeri kita ini negeri yang sangat kaya, negeri yang sangat lengkap, negeri yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita mau ya dari Sabang sampai Merauke ini hanya menggunakan produk dalam negeri itu ada semua ya, ada semua. Tas itu ada di daerah Cibaduyut, sepatu Cibaduyut ada ya. Lalu apa? Semuanya itu ada semua di Indonesia ya. Jadi kita harus cintai produk dalam negeri dan tidak kalah kok ya. Dan bahkan lebih bagus ya produk dalam negeri. Mau apa? Kuliner ya, makanan. Itu semua ada di negeri kita ya. Mau yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada ya. Nah, itu ya. Kita harus cintai produk dalam negeri. Inilah kenapa kita harus mempelajari Pancasila agar kita mencintai produk dalam negeri. Yaitu pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa ya. Kita harus syukur nikmat ya dengan ajaran dari Tuhan kita ya, kita diajarkan untuk mensyukuri nikmat ya. Nah, salah satu adalah kita mencintai produk dalam negeri ya. Kita cintai apa yang ada ya. Nah, ketika kita cintai apa yang ada ya, maka itu akan ditambah ya, akan ditambah. Lalu yang keduanya kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Nah, dengan kita mempelajari Pancasila ini ya, kita meyakini Pancasila ini sebagai ideologi negara ya, maka generasi mendatang kita juga akan meyakini hal yang sama ya, akan mempersatukan ya. Ketika kita mendalami Pancasila ini ya, kita mengamalkannya, maka generasi mendatang kita juga akan demikian ya. Nah, ini merupakan salah satu ya cara agar ya kita memiliki generasi mendatang yang baik itu ya ini, itu belajar Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, itu dapat menjaga generasi kita. Lalu juga menjaga kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan, solidaritas. Nah, ini penting ya. Nah, terutama di masyarakat perkotaan ini nih ya, kadang-kadang lagi ya, itu persatuannya udah mulai luntur ya.
karena sibuk dalam mencari nafkah ya, terkadang kita lupa ya dengan orang-orang sekitar kita ya. Nah, ini ya, ya harus dipupuk kembali nih persatuan kesatuan kita ya. Lalu kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Nah, ini ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini ya. Kesadaran pentingnya norma-norma ya. Yaitu dengan menjaga norma-norma itu berarti kita telah memanusiakan manusia atau berkemanusiaan ya. Ya adil dan beradab dan pergaulan ya. Beradab dan pergaulan. Nah, itu yang keempat. Lalu kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Nah, ini juga ya. Kesehatan mental bangsa itu kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. Ketika mental kita sehat ya, mental kita kuat, kita akan bisa bersatu ya. Kemanusiaan kita akan hidup ya. Adil kita akan bisa berlaku ya, dan juga kita akan bisa memiliki adab ya. Lalu kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Nah, ini juga ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Ketika seorang itu meyakini Tuhan itu ada ya, dan dia memanusiakan manusia sesuai dengan hukum ya, yaitu kedudukan setiap warga negara Indonesia ini adalah sama di mata hukum, berarti dia telah memanusiakan manusia dengan adil dan beradab ya. Nah, itu kan menjamin adanya persatuan Indonesia ya. Begitu bersatu maka akan munculnya rakyatan yang dipimpin ya. Jadi ada rakyat yang dipimpin ya, ada pemimpin rakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, dengan dipimpin oleh ilmu ya. Hikmah itu ilmu ya. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Dengan ilmu itu muncul kebijaksanaan ya. Dalam ilmu itulah muncul kebijaksanaan. Nah, jadi untuk menghasilkan suatu kebijaksanaan butuh ilmu ya. Menghasilkan suatu ilmu yang rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan ya. Ilmu itu bermusyawarah ya, bermusyawarah, tapi orang-orang yang bermusyawarah itu perwakilan. Jadi dalam sila keempat itu jadi ada wakil-wakil kita yang memiliki hikmah ya, yang memiliki ilmu, mereka bisa memberikan kebijaksanaan ya. Nah, itu ya. Jadi bukan seluruh rakyat Indonesia, jadi perwakilan ya, perwakilan ya. Perwakilan orang-orang tertentu yang memiliki hikmah ya, sehingga mereka bisa memberikan kebijaksanaan. Nah, dalam sila keempat ya. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya wakil-wakil kita ya, wakil-wakil kita yang memiliki hikmah itu ya, yang memiliki ilmu itu, yang mereka bisa memberikan kebijaksanaan, mereka akan bisa menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya ya. Nah, itu ya Pancasila. Lalu yang tujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila ya. Nah, ini memang sudah eh, tujuannya ya, sudah tujuannya. Nah, ini berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikti nomor 38 Dikti keputusan 2002 pasal 3 ayat 2, bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian ya. Dengan tujuan satu, agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya ya. Dengan Pancasila ini ya, kepribadian kita itu menjadi lebih lengkap karena pertama kita meyakini dalam kepribadian ini adanya Tuhan ya. Dalam kepribadian kita ini kita harus bisa memanusiakan manusia, berkemanusiaan yang adil dan beradab ya, yang dapat menimbulkan persatuan, persaudaraan ya, menguatkan persaudaraan dan memberikan hikmah ya, kebijaksanaan ya, lalu bisa memberikan rasa adil bagi seluruhnya ya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya ya. Nah, ini juga ya, balik lagi ke Pancasila ya. Bagaimana dalam masalah hidup kita ini ya, bagaimana kita bisa ya menempatkan diri kita ini
kepada Tuhan yang Maha Esa ya, sehingga kita bisa mengatasi masa hidup kita ini yang bisa benar-benar memberikan rasa kemanusiaan ya, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab ya, yang tetap menjaga persaudaraan, yang tetap menjaga kesatuan ya, yang tetap bisa menjaga rasa solidaritas ya, bangsa ini. Lalu bisa menjadikan suatu hikmah ya, ilmu, adanya ilmu ya, ada kebijaksanaan ya, dan adanya eh, perwakilan ya, yang bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Nah, ini juga penting ya. Perubahan perkembangan ilmu teknologi akhir-akhir ini berkembang luar biasa. Ya, terutama dalam dunia komunikasi ya, dikenal dengan smartphone, gadget atau apapun itu ya. Itu sangat luar biasa perkembangannya. Dulu mungkin kita ya belum ada 100 tahun ya. Itu baru 20 tahun lah kalau dihitung-hitung ya. Dari tahun 1990 sampai dengan 2021 ini ya. Ya mungkin baru sekitar 30 tahun lah ya. Belum ada 100 ya. Tapi perkembangannya luar biasa. Dulu mungkin ketika tahun 1990, ketika itu saya juga masih kecil ya. Yang namanya handphone ya, itu sangat jarang dimiliki oleh orang lain ya. Tapi luar biasanya sekarang ya, yang namanya handphone, smartphone yang bisa mengakses ke seluruh dunia ini, yang bisa mengambil seluruh berita-berita di dunia ini sudah ada di setiap tangan orang ya, bisa dipastikan ya, bahkan satu keluarga itu bisa jadi punya gadgetnya itu bisa jadi 4 atau bahkan 5 ya. Dulu ya, ya jangankan satu keluarga punya 4 atau 5, bahkan bisa jadi satu kampung itu yang punya mungkin cuma satu, atau mungkin satu kampung itu nggak ada yang, tidak ada yang punya ya dulu ya. Itu pun juga hanya untuk komunikasi aja kan, hanya untuk suara saja kan, kita bertelepon saja dulu ya. Sekarang bukan cuma kita berkomunikasi suara saja, tapi bahkan bisa keluar gambar yang seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang ini ya, kita bisa berkomunikasi ya. Gambarnya orangnya keluar ya kan, maksudnya ada fotonya ya, ada videonya ya. Nah, ini kan luar biasa. Dan ini juga berbahaya ya, karena ada beberapa yang mungkin ya dia bisa ke arah-arah yang negatif ya. Ya seperti apa, masalah-masalah sosial ya, seperti ya adanya pelacuran online ya, itu juga merupakan salah satu masalah dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ya. Nah, ini harus kita atasi ya, harus kita atasi. Dan ini sangat berbahaya. Nah, ini salah satunya adalah kita harus mengatasi dengan Pancasila ya, kita harus mengatasi dengan Pancasila. Itu yang pertama ya, kita harus meyakini kalau Tuhan yang Maha Esa itu ada ya kan? Ketika kita meyakini Tuhan yang Maha Esa itu ada, maka kita akan berusaha meninggalkan segala hal-hal yang negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang ada saat ini ya, yang negatifnya ya, bukan seluruhnya ya. Lalu kita akan memanusiakan manusia ya, yang adil dan beradab, berkemanusiaan ya. Lalu kita ya akan bisa bersatu kembali ya. Karena sekarang ini bahaya juga nih ya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini, kita eksisnya itu di dunia maya terus ya. Di dunia nyata kita kurang eksis, sehingga persatuannya menjadi agak renggang gitu kan. Nah, harus dipupuk kembali kita nih ya, rasa persatuannya. Lalu karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Lalu agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, iya, iya, ya. Jadi agar mampu kita memaknai sejarah ya. Dahulu kala Pancasila bagaimana dibuatnya ya, perkembangannya Pancasila ini ya, dimulai dari para tokoh-tokoh nasional kita ya, memberikan pandangan, arahan mengenai dasar-dasar negara ya. Nah, ini juga harus kita lihat ya.
ini juga tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi dan bermartabat ya. Dengan kita mempelajari pendidikan Pancasila ini agar mahasiswa kita ya teman-teman semua ya menjadi calon sarjana ya kan, semuanya calon sarjana kan. Nah, akan lulus S1 semua kan, amin ya. Nah, calon sarjana yang berkualitas ya, berdedikasi tinggi dan bermartabat ya, agar ya kita semua ini ya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, jadi ketika lulus kita harus menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, sehat jasmani dan rohani, itu kemanusiaan ya, berakhlak mulia ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ini sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur ya. Lalu memiliki kepribadian yang mantap ya, itu bersatu ya, mandiri dan bertanggung jawab sesuai hati nurani ya. Yang keempat, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni ya. Nah, mampu mengikuti perkembangan tapi juga harus mampu bisa memilih ya yang baik dari perkembangan iptek ini, bukan hanya menjadi konsumsi saja ya, tapi kita juga harus bisa memilih yang terbaik. Lalu yang kelima, mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas ya, bersama-sama kita memberikan kepada masyarakat ini kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan ya. Nah, itu tujuannya ya. Nah, secara spesifik ya, tujuan penyelenggaraan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi ya, memvitalkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya. Kita memperkuat kembali, kita mempelajari kembali ya. Nah, jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar di lisan saya Pancasila, bukan ya. Tapi kita pelajari lagi, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Sudah yakin belum dengan Tuhan ya kan? Tanya lagi diri kita. Kalau sudah yakin ya, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kita? Apakah kita sudah merasa diawasi oleh Tuhan? Nah, tanya lagi pada diri kita ya. Itu baru sila pertama. Kalau kita sudah mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita yakin Tuhan itu ada, dan kita harus yakin bahwa Tuhan itu melihat kita dan kita selalu diawasi oleh Tuhan ya kan? Nah, ini kita harus berlaku kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Kita harus memanusiakan manusia, baik diri kita maupun orang lain ya, dengan adil dan juga dengan adab ya, dengan adil dan juga dengan adab. Artinya kita harus bertindak laku sopan ya. Terus yang ketiga ya, persatuan Indonesia. Ketika kita sudah bisa memanusiakan orang lain ya, dan diri kita juga, dan juga kita tetap berlaku adil dan kita memberikan adab sopan santun, maka itu akan bisa mempersatukan seluruh bangsa Indonesia ya. Jika sudah bersatu, akan ada kepemimpinan ya, yang dipimpin oleh rakyat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, rakyatnya itu dipimpin oleh orang yang memiliki hikmah ya, yang memiliki ilmu ya, sehingga bisa memberikan kebijaksanaan ya, dengan cara bermusyawarah ya, dan mereka diwakili ya, diwakili jelas ya. Kalau semuanya semuanya rakyat Indonesia semuanya dilibatkan ya kan nggak bisa juga gitu ya. Kenapa nggak bisa? Ya kualitasnya kan beda-beda ya, kualitasnya beda-beda, dan ini harus perwakilan ya, harus perwakilan sesuai dengan sila keempat ya, perwakilan tapi yang mewakili orang-orang yang memiliki hikmah tadi ya, hikmah tadi, orang-orang yang memiliki ilmu ya, sehingga dengan ilmunya itu mereka bisa memberikan kebijaksanaan ya. Nah, itu ya pada sila-sila keempat ya.
Nah, mereka ini akan bisa memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyatnya. Ya. Lalu yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, nah ini ya tadi menghayati nilai-nilai dasar Pancasila tadi itu ya. Nah, tadi ya nilai-nilainya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, ini ada tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya. Jadi teman-teman harus tahu ini ya. Yang keempat yaitu membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat Indonesia. Ya. Nah, inilah tujuan spesifik dari penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ya, teman-teman ya, yang harus kita pahami bersama ya. Dan teman-teman saya harapkan ya harus tahu dan hafal Pancasila dan bisa mengamalkan Pancasila ya. Oke, teman-teman ya, itulah mengenai eh, konsep dan urgensi atau pentingnya kita pendidikan Pancasila ini ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk pertemuan yang ketiga ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.